ketika ada hal-hal katakanlah komunikasi yang belum berjalan, kemudian katakanlah ide yang tidak sama, belum sama dan seterusnya, ini kan kami anggap sebagai dinamika. Jadi kami memang membiasakan selalu ada kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Awal-awalnya mungkin agak, jadi kita jarang ini ya gitu kan. Tapi kita ingat lagi bahwa ini Abi itu amanahnya untuk kepentingan umat, ya, untuk dakwah. Insya Allah kita insya Allah juga kebagian pahalanya mudah-mudahan gitu. Intinya adalah baik sebagai ketua DKM ataupun tidak jadi ketua DKM, itu saya berpikir yang utama adalah bagaimana hubungan, ini kalau pribadi ya, hubungan saya atau kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Azikri dalam Ruang Hati bersama saya Wulan. Alhamdulillah pada sesi kali ini kami dibersamai oleh seseorang figur luar biasa yang memimpin Masjid Azikri yang kita cintai. Untuk itu kepada Prof. Yunus Daud, terima kasih Bapak berkenan hadir. Sama-sama, dan Mbak beserta Wulan. Istri Ibu Sari. Terima kasih. Apa kabar Prof pada hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah ya. Di sela-sela kesibukannya bisa membersamai kami gitu dalam ruang podcast Masjid Azikri. Terima kasih sekali. Ini kita mendekati Ramadan, Bapak Ibu. Ini bagaimana nih persiapan mendekati Ramadan dalam keluarga terlebih dahulu? Masya Allah, ini luar biasa, waktu yang ditunggu-tunggu ya. Betul. Jadi Masya Allah, Ramadan itu adalah bulan di mana kita itu lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sudah ditunggu dari setidaknya bulan Rajab. Ya, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan, Masya Allah. Nah, keluarga kami pun juga mempersiapkan itu dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah kita siapkan. Yang pertama adalah menyiapkan hati terlebih dahulu. Ya. Supaya ketika Ramadan hadir kita menjadi orang yang hatinya itu siap. Jadi ruang-ruang hati ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Sehingga ketika cahaya Ramadan datang, hati kita sudah lebih siap lagi insya Allah. Masya Allah, betul indah sekali ya Pak ya. Berbagai persiapan dilakukan oleh semua kaum muslim, tetapi yang paling utama adalah hati ya Pak ya. Hati, Masya Allah. Hati, dan itu pastinya dilengkapi oleh Ibu, menyiapkan persiapan Ramadan Bu. Stok Bu, bagaimana? dari sudut pandang seorang Bu Sari ini, bagaimana? Seorang istri mendampingi Bapak sebagai Ketua DKM di Masjid Azikri, terutama kita lihat dulu untuk mempersiapkan Ramadan ini Bu. Terima kasih Teh Wulan. Ya Alhamdulillah kita bersyukur ya, ternyata insya Allah kita sudah hampir mendekati bulan Ramadan, ya bulan yang selama ini kita tunggu-tunggu, dan sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak sendiri ya, persiapan hati itu yang terutama. Tapi saya dari sisi di keluarga sebagai istri tentu sangat mendukung upaya Bapak untuk terus bagaimana mendidik anak-anak di rumah gitu ya. Dan juga bisa pendidikan tersebut bisa juga tersebar ke masyarakat. Dalam hal ini beliau sebagai ketua DKM dari Masjid Azikri tentunya pengaruh dan dorongan dari kami ya keluarga sangat berefek terhadap apa yang beliau tangani di Masjid Azikri tentunya insya Allah. Dan saya sendiri sebagai istri sangat mensupport. Masya Allah, luar biasa. Persiapan Ramadan insya Allah dari sisi ruhiyah mungkin dari beliau, tapi dari sisi pangan di rumah. Iya betul. Jadi support terpenting yang harus kami siapkan. Dalam ini saya mendukung apa yang beliau nanti harus asupannya ya, terutama Ramadan itu, supaya beliau tetap bugar dan sehat selama Ramadan dalam memimpin Azikri itu tentu sangat sudah saya pikirkan tentunya. Luar biasa.
Jadi ini maksudnya jadi paket lengkap Pak. Alhamdulillah. Dari sudut hati Bapak mempersiapkan tentunya, selain juga Bapak memimpin DKM sebagai ketua DKM, memimpin Azikri, di rumah pun Bapak mempersiapkan segala sesuatunya sebagai kepala keluarga, dan itu dilengkapi oleh ibu yang tidak hanya mendukung dalam menyiapkan hati, tapi juga ingat Pak, karena kalau lapar nanti susah berpikir. Ngeblank nanti. Seperti itu, ngeblank ya Bu ya. Soalnya kalau bapak-bapak kalau lagi lapar nggak bisa ngobrol ya Bu. Betul ya Bu. Nah, kalau untuk keluarga tadi ya Bu ya, untuk Masjid Azikri sendiri, Pak Prof ini, itu sudah ada persiapan apa nih untuk menyambut Ramadan ini, dari kegiatan masjidkah, program masjidkah, itu bagaimana Pak? Masya Allah ya, tadi selain keluarga memang ya karena ini amanah dari jamaah ya, maka kami mempersiapkan yang pertama adalah tim gitu. Dan ini sudah dari tahun-tahun sebelumnya ketika kami diberikan amanah, kami mempersiapkan 2 orang untuk memimpin acara Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, itu sebelum-sebelumnya. Tapi kali ini kita mempersiapkan bahkan lebih dari itu, 1 orang ketua dan 4 orang wakil, termasuk di dalamnya ada 1 orang wakil dari kalangan ibu-ibu. Jadi ini mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa lebih lengkap lagi. Ya, insya Allah ada Pak Yuda yang jadi ketua, dan insya Allah disupport oleh yang lain gitu. Ada 4 orang lagi, termasuk di dalamnya secara keorganisasian pun juga ditata, dipersiapkan dengan insya Allah lebih baik lagi. Kita yang penting ikhtiar bersama-sama, dan kami dari awal mengedepankan berjamaah. Ya, boleh ada Yunus Daud, tapi Yunus Daud hanya satu yang kecil di antara yang banyak yang besar. Masya Allah. Jadi kita berada di dalam jamaah Azikri, karena itu kita selalu mengedepankan jamaah itu. Maka kepanitiaan pun, alhamdulillah saya nggak tahu jumlahnya berapa. Yang jelas ketika disodorkan, oh ini jumlahnya, masya Allah, banyak. Ini apa ya? Kami bersyukur. Artinya ada sambutan dari berbagai kalangan, ya, dari para senior yang memberikan support, memberikan dukungan, bahkan doa, perhatian gitu. Tapi juga dari kalangan muda pun juga itu ikut berpartisipasi gitu. Nah, secara keseluruhan itu kurang lebih itu didukung dengan jamaah. Kemudian terkait dengan kegiatan itu kami mempersiapkan dari pre-Ramadan atau pra-Ramadan, kemudian kegiatan Ramadannya dan kegiatan pasca Ramadan. Itu juga itu kita siapkan sehingga mudah-mudahan program ini akan bisa berjalan dengan baik insya Allah. Nah, terkait dengan persiapan ini tadi yang dengan keluarga itu kan betul, saya sampaikan bahwasanya persiapan Ramadan adalah yang utama adalah persiapan hati, di mana hati kita akan bertemu dengan Ramadan yang penuh berkah, yang suci, yang bersih, yang bercahaya, dan masya Allah ini kita harus siapkan sebaik mungkin relung hati ini, ruangan hati ini kita bersihkan, kita lihat ya, mungkin ada ego, mungkin ada merasa tinggi, mungkin ada merasa lebih baik, mungkin ada hal-hal yang rasanya ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita coba berkaca, kita bersihkan sedikit demi sedikit sebelum Ramadan datang, sehingga ketika Ramadan datang, insya Allah hati kita mudah-mudahan sudah lebih siap lagi. Nah, itu yang terkait dengan ruhaniyahnya. Kalau program-program itu tadi ada pra-Ramadan, biasa kita ada tarhib Ramadan. Nah, tarhib Ramadan, marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan Ramadan, ini tema utamanya itu. Sehingga kita juga mengajak kepada jamaah dan halayak juga untuk bisa mempersiapkan ini sebaik mungkin gitu. Nah, dengan kita menyelenggarakan katakanlah kajian, ceramah dan sebagainya, ada kegiatan itu. Termasuk juga saya lihat mereka cukup kreatif juga, nanti ada pasar Habasyah gitu kan. Iya, betul. Ini masya Allah ini luar biasa gitu. Jadi saya lihat sebetulnya di Masjid Azikri ini kalau
kalau kita mampu dengan izin Allah, kita ajak, semua potensi ini sebetulnya bagus-bagus. Tinggal bagaimana kita bisa menghimpun, memberikan ruang, dan Iya. kemudian mendorong. Betul. Itu. Jadi kalau tugas saya ya seperti lagi mau kur atau nyanyi Dirijen itu, Pak. Paduan itu suara ya, aja. Pak? Iya, paduan suara. Tapi mereka itu tuh suaranya udah bagus, udah pengalaman, udah apa. Nah, kalau begini-begini itu, wah ini yang supaya bisa menyeragamkan, supaya bisa harmoni dan seterusnya. Ya, ini di pre-Ramadannya, gitu kan. Kemudian di kegiatan Ramadannya pun juga selain yang biasa, bagaimana mempersiapkan tarawih, ya, malamnya qiyamul lail, buka puasa, ya, iftar gitu dan sebagainya yang memang ini sudah biasa kita lakukan. Tapi juga bulan Ramadan ini kan Syahrul Quran. Iya. Nah, ketika Syahrul Quran ini, maka Masya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak ketika mendekati Ramadan, semangatnya luar biasa. Alhamdulillah di Masjid Az-Zikri ini ada program Al-Quran. Tahsin, tadabbur, tafsir, kajian berkenaan dengan ini. Tadarus itu. Ini luar biasa. Jadi ini yang kita insya Allah di bulan Ramadan ini panitia luar biasa sudah membuka pendaftaran. Ibu-ibu yang sudah mulai jadi ya Pak? Sudah mulai pendaftaran. Bapak-bapak juga biasa di kami itu ada namanya bapak-bapak grup jontor ya. Oh, jontor. Jontor ya. Apa tuh Pak jontor? Yang saya tahu tuh jontor tuh berhubungan dengan ini ya Pak ya? Bibir ya. Itu betul Pak? Iya betul. Jadi kenapa itu bisa ada sejarahnya kah? Ada. Gimana itu Pak? Ada menarik gitu kan. Iya. Jadi biasanya nih kalau misalnya kita kan ada bidang dakwah nih. Betul. Mas Ustadz Yusuf ya. Iya. Nah kalau beliau itu lulusan Gontor. Oh iya. Pakai G gitu kan. Pakai G. Sementara kami gitu kan yang tidak dari Gontor gitu juga pengen jadi santri. Pengen ikut Pak. Nah, santrinya itu di Masjid Az-Zikri ada kegiatan kesantrian walaupun mungkin usianya ada 80 tahun, ada 70, 60, 50 dan sebagainya. Termasuk yang muda pun juga ada. Ya, kalau disebut santri gontor kayaknya nggak pas. Ya udah santri jontor aja. Jadi kepleset sedikit ya. Diplesetin. Kalau yang gontor ini Ustadz Yusuf gitu. Kalau yang jontor kita. Tapi dengan semangat yang luar biasa tidak kalah dengan nggak kalah sama yang gontor gitu. Iya. Masya Allah saya mendengar tadi barusan Bapak bilang ada yang sampai sudah lansia gitu ya Bu ya. Tapi masih semangat. Di ibu juga sama. Ibu-ibunya dari ibu-ibu juga ada yang sepuh gitu Bu yang semangat bagaimana itu? Ada kalau di ibu-ibu itu ada Kalam Rabu ya. Oh iya. Pengajian para ibu gitu ya. Kajian muslimah para ibu. Nah itu beragam ya usianya. Dan rata-rata usia-usia yang di atas 80 ada yang 70-an ada gitu. Masya Allah luar biasa ya. Luar biasa semangatnya masih ibu Az-Zikri kajian yang menambah ilmu ya. Sehingga saya lihat ini luar biasa ini ibu di Az-Zikri ini Masya Allah ya. Masya Allah. Untuk terus mengisi hari-harinya dengan kajian-kajian ilmu diadakan di Az-Zikri itu alhamdulillah motivasinya luar biasa. Gitu. Luar biasa ya. Jadi memang tidak sampai sudah cukup lah merasa cukup, tapi terus belajar Masya Allah. Dan Az-Zikri membersamai itu. Masya Allah ini yang luar biasa ya. Nih. Saya ketika hadir di Az-Zikri itu, Masya Allah ada oh iya ini tempat untuk mempersiapkan diri pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bagaimanapun kita sudah pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ketika masuk di Az-Zikri, Masya Allah ya, saya berkaca gitu ya. Oh ini ada bapak ini, ada ibu ini. Masya Allah dengan diberikan umur seperti ini, katakanlah 80 tahun gitu, itu masih aktif di masjid, masih mau datang dan sebagainya. Itu buat saya pribadi ini luar biasa. Dan kami harus bisa
menyokong, ya, membantu. Artinya tidak sendirian. Artinya pengurus masjid ini harus bisa menyediakan sarana yang kondusif untuk mereka. Jadi ada, walaupun ini kami masih terus berikhtiar untuk memperbaiki pelayanan. Jadi ada istilah ramah lansia gitu ya. Oh, ada ramah lansia. Kalau boleh diistilahkan ramah lansia, itu pun juga ramah. Selain juga ramah anak-anak gitu. Jadi masjid yang ramah lansia, ramah anak-anak. Kalau yang usia-usia tengah ya insya Allah lah naik tangga dan sebagainya itu insya Allah mudah-mudahan lancar aja. Tapi kalau yang sepuh ya kita paham ya, kita tentu, dan saya bercermin, saya insya Allah kalau dikasih umur akan bakalan seperti itu juga gitu. Karena itu kita juga harus mempersiapkan, menyiapkan juga, menyokong mereka itu dengan baik. Dan Masya Allah, saya, Bapak Ibu sudah tidak ada, Ibu 2010, Bapak 2011 gitu, seperti punya orang tua lagi di sini. Orang tua, seperti punya orang tua kandung. Masya Allah, di sini ada Pak Cip gitu ya, Bu Cip, kita panggil papi, mami gitu. Buat saya itu Masya Allah, ini kita punya orang tua lagi di sini, sehingga setiap hari saya harus salim. Salim, karena bagaimanapun ya mereka adalah orang tua kami gitu. Ketika nggak ada, kita cari kemana gitu kan. Ya, ada Pak Imam misalnya sebelah saya gitu, ya beliau sholat selalu di depan gitu. Tiap hari ada ya. Ketika nggak ada, ya harus dicari dulu nih kemana nih. Ini ternyata lagi kurang sehat atau apa dan sebagainya. Yuk kita doakan dan sebagainya gitu. Jadi ya betul seperti keluarga gitu. Nah, keluarga ini dicoba dirawat bersama-sama gitu, terus ditemani gitu. Bahkan itu ada grup Jontor itu yang Masya Allah saya belajar banyak gitu, Pak General Bom itu luar biasa ya. Beliau waktu itu sudah sakit gitu kan, tapi masih harus bawa tongkat gitu ya, gitu tiap hari, dan beliau mandiri sekali. Udah nggak usah, saya bilang saya bantu ya, nggak usah, jalan terus. Baru nanti di dekat mobilnya dia naik gitu. Tapi setiap hari subuh itu jam 4 sudah hadir ke masjid. Masya Allah, Rabbi, saya yang sehat begini masih kalah dengan orang yang lebih sepuh dan ya mungkin fisiknya sudah berkurang dan sebagainya. Itu yang buat kami pelajaran yang luar biasa. Gitu. Masya Allah. Masya Allah, dan sampai beliau juga dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan sama-sama. Insya Allah kita salatkan. Insya Allah husnul khatimah. Ada Pak Rusdi juga dan sebagainya. Jadi ya ini rumah kita lah, Masjid Az-Zikri. Kita jaga sebaik mungkin insya Allah. Gitu. Saya terharu loh, Bu. Saya tidak mengira bahwa kedekatannya sampai seperti itu ya Pak ya. Ternyata memang yang namanya hubungan itu tidak selalu melulu tentang darah yang mengalir. Tapi hubungan itu bisa terbangun atas dasar saling ada rasanya, kebersamaan di dalamnya. Betul. Dan itu tercipta dan hadir di Masjid Az-Zikri. Masya Allah, luar biasa. Bapak di sini selaku Ketua DKM itu betul-betul memfasilitasi semuanya, dan insya Allah semampu mungkin, tentu dengan keterbatasan, tapi saya yakin dengan berjamaah, insya Allah bisa saling menopang, saling memahami, saling mengerti, saling support. Masya Allah, indah ya Pak ya. Amin, indah sekali gitu. Karena rasa itu sebetulnya tidak dimiliki semua orang Pak. Dan rasa itu tadi, rasa seperti tadi, kok ini nggak ada yang sepuh, kemana dicari, itu kedekatan itu yang itu luar biasa dimiliki oleh Bapak. Dan mungkin nanti sebetulnya kalau kita bertanya langsung ke orangnya, beliau juga seperti akan merasakan hal yang sama ya. Biasanya itu chemistry-nya terbentuk ya Bu ya, jadi kayak ada kontak gitu. Itu rasa indah yang Allah hadirkan di hati Prof gitu. Dan pastinya Ibu juga, karena tadi Ibu juga sepertinya sudah mengalami hal yang sama gitu ya, karena di Alam Rapat juga banyak yang sepuh-sepuh juga ya Bu ya. Sama, kurang lebih sama ya. Luar biasa, Masya Allah. Begitu sayangnya Allah sama Prof dan istri ya. Alhamdulillah, bisa sama-sama berada bersama Masjid Az-Zikri, diberi amanah yang luar biasa gitu. Sebagai Ketua DKM Prof, itu kan kita menjalani segala sesuatu tuh
tidak selalu mulus ya Prof ya. Betul. Ada kerikil, sama seperti jalan ya Bu ya. Kadang ada hambatan-hambatan gitu, tapi mulus juga ada. Nah, selama menjalani peran sebagai ketua DKM, apa ada hambatan itu pasti ada. Dan boleh digambarkan sedikit, Prof? Iya. Menarik ini pertanyaannya. Iya, sedikit tapi mau agak banyak sedikit juga boleh. Baik ya, jadi pertama ya terkait dengan amanah ini, kami selalu berupaya untuk membaca apa sih maunya Allah. Itu yang pertama. Jadi ketika awal gitu kami diminta oleh jamaah untuk menjadi ketua DKM. Kemudian saya minta sama Allah, ya Allah ini ada amanah seperti ini gitu. Nah pada akhirnya saya diberi kekuatan, ya artinya ya gitu, Bismillah kita jalankan gitu. Nah jadi saya memulainya dari situ sehingga ketika startnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika berjalan sedapat mungkin berkomunikasi, berkontemplasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu, sehingga segala hal yang kami lakukan itu juga ingin agar Allah ridha. Ketika berjalan ada kerikil tadi, ada apa gitu dan seterusnya itu ya kami pahami ya ini yang dimaui Allah seperti ini, tapi sudah barang tentu kami mencoba untuk membaca pasti ada ya, nggak selalu berjalan mulus ya. Itu satu itu pendidikan luar biasa juga buat saya dan pendidikan juga luar biasa buat jamaah sama-sama. Ketika ada hal-hal katakanlah komunikasi yang belum berjalan, kemudian katakanlah ide yang tidak sama, belum sama dan seterusnya, ini kan kami anggap sebagai dinamika. Nah, dinamika ini yang tentu ada, kapanpun, dimanapun akan selalu ada. Tapi yang cukup penting adalah bagaimana kita menyikapi dinamika itu dan selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga insya Allah apapun yang dijalani selama mohon pada Allah, mohon bimbingan pada Allah dan sebagainya, dan insya Allah nanti akan ada solusi dari Allah. Jadi kami memang membiasakan selalu ada kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya contoh aja yang kecil ya. Kalau kami katakanlah di Margo City gitu misalnya ya, di tempat parkir gitu kan. Nah mau parkir gitu, ke sini nggak ada tempat kosong, ke sini nggak ada tempat kosong, ke sini nggak ada tempat kosong itu. Kami membiasakan sama istri sama anak-anak ketika bareng itu, yuk kita baca doa yang diajarkan Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong, gitu, sebagai pelindung. Ya, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Nah, ini ketika itu disampaikan kepada Allah, Allah akan menolong. Masya Allah, kita kan nggak tahu orang yang tiba-tiba di dalam mobil tuh ada orangnya gitu. Tiba-tiba lampunya cek nyala, kemudian pergi. Persis posisi kita itu. Depan banget ya, ini depan, di belakangnya ada lagi kan gitu. Nah, begitu mobil itu keluar, ya Allah. Masya Allah. Kurang syukur. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Langsung diijabah, langsung dijawab. Masya Allah. Masuk, dapat. Pengalaman gitu ya, banyak ya. Gitu ya, Bu ya. Nggak sekali dua kali, berulang-ulang. Masya Allah, gitu. Luar biasa. Pokoknya kalau udah melibatkan Allah, semua insya Allah akan baik-baik saja. Insya Allah akan baik, akan bisa diselesaikan. Luar Gitu. biasa. Jadi kalau ada ujian-ujian apa segala macam, itu minta sama Allah. Saya di kampus, di industri, di mana segala macam itu pun juga sama gitu. Ketika melakukan sesuatu, ada misalnya proses guru besar gitu kan, untuk jadi guru besar ya kita lakukan dengan baik, papernya ya, karya-karya ilmiahnya dan sebagainya. Tapi ketika berproses gitu ternyata nggak mulus gitu, nggak mulus sudah, oh iya berarti ini saya harus lebih dekat lagi dengan Allah.
Masya Allah, luar Berarti biasa. ini ya lebih banyak memohon sama Allah, lebih merapat dengan Allah. Betul. Udah, jadi kita tidak fokus ke permasalahan Permasalahannya. yang dihadapi, Iya. tapi fokusnya adalah ke diri kita. Kita harus lebih dekat lagi dengan Allah. Iya. Nah, kemudian dengan kita lakukan seperti itu dimudahkan oleh Allah. Dan kemudahannya itu syukurnya jadi berlipat-lipat. Beda kalau misalnya mulus saja Iya. selesai. Tanpa melibatkan Allah. Iya, Mungkin kita bersyukur tapi ya Iya. kurang. Tapi dengan Betul. ada hambatan kayak gini, begitu berhasil syukurnya luar Luar biasa. biasa ya Pak ya. Dan ini ya ketika di masjid pun juga sama. Kita juga mengajak jamaah gitu. Masya Allah. Ngajak jamaah, ayo kita sama-sama kita jalankan dengan baik, kita melibatkan Allah, kita kontemplasi gitu kan. Sehingga semuanya bisa mendapatkan hikmah dari hal atau kejadian yang kita alami. Masya Allah, luar biasa. Ini salah satu hal yang harus diketahui bersama Pak ini. Karena kadang-kadang setiap orang itu melibatkan Allahnya kalau masalahnya besar Pak. Betul ya Prof ya? Gitu ya Bu. Jadi kalau masalah besar baru, ingat Allah. Ternyata salah satu rahasia dari Prof adalah segala sesuatu melibatkan Allah itu indah, luar biasa, dan itu menjadi solusi untuk Bahkan ke semuanya. hal-hal yang kecil gitu. Kayak contoh misalnya ya Umi ya, Gimana Umi? nyari peniti ya. Nyari peniti itu. Iya. Peniti kan kecil Iya. menurut saya. Iya. Tapi menurut ibu, penting banget peniti. Coba pakai kerudung nggak ada penitinya kan? Ya Allah, Umi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ketemu Pak. dikasih sama Allah, ada. Masya Allah, Prof. Kita kan nggak tahu. Ya artinya ya memang sudah nyiapin peniti banyak gitu kan, tapi Iya. pas lagi butuh, apalagi lagi riweh begitu itu kan gimana gitu. Sudah, Umi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yuk kita sama-sama. Gitu. Sehingga insya Allah apapun ya, kita lakukan gitu. Tuh. Iya. Insya Allah, sekecil apapun. Sekecil apapun itu. Luar biasa Insya ya. Itu, beruntung sekali nih saya bisa duduk di sini. Alhamdulillah, Masya sama-sama. Allah. Alhamdulillah. Ini saya bekal ilmu ke rumah itu insya Allah ini banyak sekali nih salah satu itu ya. Sama-sama. Dan insya Allah ini juga bermanfaat bagi sahabat ruang hati semuanya. Insya Allah. Jadi segala sesuatunya kita melibatkan Allah dan insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Insya Allah. Kita kadang-kadang tidak pernah tahu ini hal yang terbaik untuk kita, tapi Allah lebih tahu bahwa inilah yang terbaik buat kita. Masya Allah. Gitu, Masya Allah ya. Lalu bagaimana nih dari Bu Sari sendiri? Kalau ternyata saat Bapak sedang mengalami kerikil tadi Bu, nah apakah itu berpengaruh Bu? Misalkan, dibawa ke rumah gitu. Lalu bagaimana nih Bu? Iya. Dari Ibu? Ya, memang ya namanya perjalanan, apalagi sebagai ketua DKM ya, amanah yang nggak ringan. Menurut saya secara pribadi itu amanah yang dipikulkan tuh berat buat kita ya, terutama di rumah, keluarga, anak-anak ya itu tantangan juga buat kita. Pertama dari sisi pengorbanan waktu beliau yang waktunya cukup padat, dan ditambah amanah ini tentu ada pengaruh juga untuk di rumah gitu ya, yang biasanya waktu untuk berkumpul bersama keluarga lebih banyak gitu ya, jadi berkurang secara otomatis itu pasti ada gitu ya. Dan awal-awalnya mungkin agak, jadi kita jarang ini ya gitu kan. Tapi kita ingat lagi bahwa ini Abi itu amanahnya untuk kepentingan umat, ya, untuk dakwah. Insya Allah kita insya Allah juga kebagian pahalanya mudah-mudahan gitu. Karena kita sudah mengorbankan waktu kebersamaan itu ya, untuk berbagi dengan umat insya Allah gitu. Jadi itu yang kita tekankan buat ya anak-anak, kadang-kadang namanya anak-anak yang Abi mesti terus misalnya kayak gitu. Kalau ada di rumah gitu ya. Orang jadi jarang di rumah. Jadi paling kita ingetin itu, ya udah insya Allah kalau kita nggak seperti ini, mudah-mudahan Allah kasih pahalanya buat kita juga gitu. Luar biasa. Jadi kita benar-benar kebagian gitu pahalanya insya Allah gitu. Insya Allah, alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ya. Ini terbangun dari lingkup paling terkecil, itu keluarga yang sebegitu support kepada Prof untuk memimpin Masjid Az-Zikri. Ini menjadi inspirasi juga untuk keluarga ruang hati Masjid Az-Zikri insya Allah. Tapi saya mau bicara dari hati ke hati sebagai sama perempuan, Prof. Silakan. Karena
Saya juga seorang istri ya Bu ya. Kalau suami udah masalahnya mungkin kalau ringan-ringan ya oke lah ya. Tapi kalau sampai kadang-kadang Prof sendiri merasanya sakitnya kalau kita ukur dengan angka gitu ya, 5. Tapi kita istri bisa 8 ya Bu? Perasaannya 8. Pernah nggak Bu? Ada terlintas atau kenapa sih kok gini ya? Jadi ketua DKM Masjid Az-Zikri. Duh, tau gini kayaknya nggak usah suami saya deh. Gitu ya, Masjid Az-Zikri. Ada nggak Bu? Masalah yang menurut Ibu nggak apa-apa sih Ibu nggak usah gambarkan masalahnya, tapi kok begini banget gitu Bu? Boleh Bu berbagi dengan kami. Ya itu tadi yang saya bilang bahwa memang ini amanah ya yang dibebankan pada suami, dan juga itu tentu agak ada pengaruh ya buat keluarga. Yang namanya manusia ya kadang-kadang ya saya juga manusia biasa ya, tentu ada kalanya ada perasaan-perasaan. Ya, kadang lagi pulang ada obrolan ini. Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang Masya Allah gitu. Pulang ada lagi. Namanya ini kan ya saya jadi ingat ini ya bagaimana perjuangannya Siti Khadijah ya, Masya Allah gitu. Menghadapi suaminya yang luar biasa, membawa amanah dari Allah sebagai nabi, bahkan beliau ya sebagai rasul, ya tentu tantangan dan ujiannya lebih berat gitu ya. Karena saya suami ada pulang curhat tentang kondisi masjid, ini kadang Masya Allah gitu ya. Masya Allah gitu. Gergetnya pengennya. Tapi saya ini lagi ya, bagaimana menguatkan juga beliau gitu, supaya beliau juga jangan jadi mundur dalam ini semangatnya gitu ya. Tapi bagaimana saya bisa memberikan motivasi kembali biar beliau tetap semangat, tetap kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan. Dibilang tantangan karena emang ini semua kan tantangan ya, kalau menemukan hal-hal yang baru dalam mengelola masjid itu pasti nggak mulus-mulus saja. Tentu banyak tantangan-tantangan dan ini merupakan ujian ya. Dan kembali lagi bahwa beliau selalu menekankan Allah bersama kita, jadi makanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir itu selalu kita kedepankan, kita baca selalu supaya karena nggak ada siapa-siapa penolongnya kecuali Allah gitu ya. Ya tentu jamaah ya, tim-timnya itu ya beliau bisa membantu suami ya untuk bagaimana menjalankan amanah di Masjid Az-Zikri. Tapi di sisi lain ya di dalam kesendirian itu ya tentu penguatan hati itu penting gitu. Dan itu ya kita selalu mungkin untuk ingat lagi bahwa Allah lah penolong satu-satunya gitu ya. Bisa menguatkan kita. Luar biasa. Mungkin itu ya. Luar biasa. Khadijah masa kini. Amin ya. Khadijah masa kini hadir di depan saya. Masya Allah, luar biasa. Ini tidak dimiliki oleh semua keluarga, semua pasangan lebih tepatnya. Masya Allah, begitu sayang dan cintanya Allah kepada keluarga ini. Sudah diberi amanah untuk memimpin Masjid Az-Zikri yang pastinya tidak mudah. Tapi Allah memberikan kekuatan yang begitu luar biasa. Dari situ juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita sudah melibatkan Allah. Dan kekuatan Allah itu pasti. Luar biasa ya Prof ya. Untuk selanjutnya nih Prof, ada sesuatu yang mungkin agak sensitif tapi semoga berkenan ini saya tanyakan. Kalau disuruh memilih, Allah memberikan kesempatan Prof untuk memilih, apakah akan tetap sebagai ketua DKM Masjid Az-Zikri atau bisa memilih saya lebih baik tidak menjadi ketua DKM Masjid Az-Zikri? Apa yang akan Prof pilih? Ini pertanyaannya luar biasa. Pertanyaan berat ya. Ya baik, tadi kembali lagi kepada pijakan awal. Jadi kepada pijakan awal itu ya selalu memulainya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ketika ditanya apakah kalau misalnya tadi dikatakan Allah memberikan pilihan gitu misalnya, apakah mau tetap jadi ketua DKM ataukah tidak gitu kan misalnya gitu. Nah jadi intinya adalah baik sebagai ketua DKM ataupun tidak jadi ketua DKM, itu saya berpikir yang utama adalah bagaimana hubungan, ini kalau pribadi ya, hubungan saya atau kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Karena kalau sebagai ini tentu ada beban, tapi hubungan kita dengan Allahnya bagus,
ketika tidak jadi apapun juga itu hubungannya bagus gitu. Jadi prinsipnya adalah dimanapun kita berada gitu ya, sebagai gitu, itu ya selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika menjalankan peran gitu ya, peran apapun, ketika saya terima nikahnya dan seterusnya, itu kan berarti peran sebagai suami kan begitu, sebagai ayah nantinya gitu ketika kita awal menikah. Nah, peran itu harus dijalankan sedapat mungkin bersama Allah. Ketika kita ada di kampus misalnya sebagai dosen, maka peran itu pun juga harus dijalankan dekat dengan Allah dan yang Allah mau, yang Allah ridho gitu. Dan sebagainya dimanapun kita berada, termasuk ketika kita berbisnis. Kita tidak menghalalkan segala cara gitu. Masya Allah, bahkan bisnis pun juga katakanlah yang kami lakukan itu ya biasanya mungkin ya kita coba seradak seruduk sana sini gitu kan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu. Tapi ketika kita minta sama Allah itu, kita memantaskan diri, kemudian kita menguatkan kompetensi tim dan seterusnya, maka Allah melihat kita. Dan bahkan kadang-kadang seringnya kita sudah meniatkan sesuatu, menginginkan sesuatu, kemudian Allah ini ridho. Bahkan kadang-kadang seringnya kita diberikan, misalnya gini, kita ingin 1 langkah ke depan, gitu. Tapi Allah melatihnya malah 2 langkah ke depan. Ini yang sering terjadi, gitu, sering terjadi. Nah karena itu ketika pertanyaan tadi itu, maka yang utama adalah ya memang kita berdoa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana itu. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina dan seterusnya gitu kan. Intinya adalah ya Allah ampuni saya kalau saya ini lupa atau bersalah. Ya Allah anugerahkanlah kepada kami beban yang kami bisa memikulnya gitu. Kalau kami tidak memikulnya ya Allah jauhkan gitu. Termasuk DKM gitu. Jadi yang saya pribadi inginkan adalah Masjid Az-Zikri adalah masjid di mana tempat orang itu kembali kepada Allah. Siapa saja gitu. Pak Yunus, saya dulu tuh aduh ya Allah kurang rajin ke masjid segala macam. Nggak apa-apa, ayo kita kembali. Pak Yunus dulu saya nggak baca Quran, aduh susah sekarang baru mau belajar. Nggak apa-apa, ayo kita. Jadi Masjid Az-Zikri tempat kita kembali. Gitu. Nah, apakah saya jadi ketua DKM ataukah tidak jadi ketua DKM? Yang kita inginkan adalah ini masjid ini bisa berfungsi dengan baik. Masya Allah. Karena itu prinsip kami ketika diamanahi sebagai ketua DKM, saya harus sampaikan, masjid ini adalah milik Allah. Masjid ini bukan punya Yunus Daud. Itu yang harus disampaikan. Jadi jangan melihat, oh ini ada ketua DKM Yunus Daud berarti Yunus pemiliknya, tidak. Gitu. Karena itu dikuatkan itu hal-hal tata kerja, tata kelola dan sebagainya di masjid supaya mencerminkan itu. Bahwasanya masjid ini milik Allah, kemudian yang kedua direpresentasikan dengan milik jamaah. Masjid milik jamaah, jamaah milik Allah. Ketika diamanahi siapapun jadi ketua DKM, maka DKM bertanggung jawab kepada jamaah. Jamaah maunya apa, jamaah inginnya apa, dan sebagainya kita sepakati. Gitu. Nah setelah itu kita kembalikan kepada Allah. Jamaah menitipkan uang ke kita, maka kita harus sampaikan, ini loh kami menerima uang Bapak Ibu segala macam. Nanti kita akan sampaikan secara transparan, akuntabel dan seterusnya gitu. Kalau misalnya menjadi ketua DKM yang nggak bisa lama-lama, ya kan? Mungkin ada period of time tertentu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menyiapkan generasi sesudahnya. Bukan menyiapkan dalam arti personal, tidak. Menyiapkan bahwa dakwah di masjid ini bisa berjalan, bisa sustainable, bisa berlangsung. Itu yang kita harus siapkan. Karena itu kayak tadi kembali ke Ramadan. Ramadan ini saya bahagia karena apa? Sejak awal kami diamanahi itu ada ketua ini, ada wakil ini, wakil ini.
ada ibu ini, ada ibu itu, apa ini, semua itu berjamaah. Masya Allah. Dan mereka bekerja dengan baik bersama-sama kita. Ramadan lagi datang seperti itu, Ramadan lagi datang lagi itu. Nah, dengan begitu kita jadi secara tidak sadar sudah punya tim, sudah punya orang. Siapapun yang melanjutkan masjid nggak penting, tapi yang penting ada loh yang mau melanjutkan ini. Nggak sendirian loh, bareng-bareng. Nanti berjamaah lagi juga. Ya, Mungkin luar gitu, biasa. Jadi betul ya. Jadi yang paling penting itu bukan kita sebagai apa perannya, tapi bagaimana kita menjalankan peran apapun semaksimal mungkin karena Allah. Betul. Lalu jadi semuanya itu menjadi sesuatu yang kuat ya Pak ya. Hambatan apapun, rasa ataupun godaan ujian itu menjadi kuat. Insya Allah. Dan kita akan menjalankan perannya dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin karena Allah. Ya, karena Allah berjamaah. Berjamaah, Masya Allah, luar biasa. Dan itu sholat pun juga sendirian dengan berjamaah beda. Beda. Derajatnya itu beda. Betul. Insya Allah. Iya. Sebagai penutup sebelum kita masuk ke closing statement, saya mau ke Ibu dulu Pak. Oh enggak, silakan. Ke Bu Sari ya Bu. Jika ternyata Allah menakdirkan sesuatu yang mana kadang kita bilang siap juga tidak, tapi kita harus mempersiapkan di posisi di mana ternyata harus Bapak Prof tercinta ini yang dicintai oleh seluruh jamaah Az-Zikri ini. Amin, insya Allah. Yang harus pergi meninggalkan seorang Ibu Sari. Gimana perasaan Ibu? Sementara misal masih sebagai ketua DKM, gimana itu? Ya, saya menilainya semua itu kan sudah ada catatan di hadapan Allah tentu. Mau kapan dipergilirkan, siapa menjadi ketua M dan kapan tidak gitu ya, itu semua sudah ada takdirnya lah menurut saya. Dan yang penting itu buat saya pribadi, posisi saya, peran saya apa di hadapan Allah SWT. Apakah saya menjadi orang yang menjadi istri yang mendukung atau malah justru sebaliknya gitu. Tapi saya ingin tercatat di hadapan Allah sebagai istri yang memiliki dorongan, memberikan motivasi, bukan sebagai istri. Kalau dalam sejarah Sirah Nabawiyah itu ada seorang istri namanya istrinya Abu Lahab, ada juga seorang istri Rasul yaitu Khadijah, yang kita kenal dalam sejarahnya istri yang luar biasa memberikan support dan dukungan, sampai Khadijah hartanya juga yang seorang wanita yang kaya raya itu dihabiskan untuk perjuangan dakwah Rasul, dan dikenal seperti itu. Tapi sebaliknya kita lihat peran seorang istri Abu Lahab yang perannya justru malah dikenal dalam sejarah, bahkan dalam surat Al-Lahab itu sebagai pembawa kayu bakar yang memfitnah kesana kemari untuk supaya perjuangan dakwah Rasul itu habis atau mati itu. Dan itu pun dikenang seperti itu. Dan dari dua hal itu saya bisa berkaca, saya di posisi seperti orang wanita seperti apa gitu. Dan saya berharap mudah-mudahan saya bisa masuk ke dalam kategori wanita-wanita yang sebagaimana diikuti langkahnya Siti Khadijah insya Allah, dan wanita-wanita muslimah lainnya insya Allah. Amin. Itu mungkin insya Allah yang saya harapkan seperti itu, mudah-mudahan. Masya Allah. Insya Allah. Luar biasa. Betul-betul paket lengkap ini. Allah mempertemukan Prof dengan Ibu sebagai satu paket lengkap yang saling melengkapi satu sama lain. Karena kita tahu sendiri tidak ada manusia yang sempurna ya Prof. Mohon doanya biar istiqomah juga. Amin, insya Allah. Kita sama-sama istiqomah ya. Ada satu lagi pertanyaan kecil deh. Boleh nggak berbagi tips ke kami? Ada satu hal kecil apa yang biasa Prof dan Ibu lakukan yang mungkin itu tidak pernah terlewati dari semenjak awal menikah sampai sekarang? Boleh satu aja. Sepertinya banyak sih ini. Boleh yang sweet, manis gitu, tapi berkesan gitu. Satu hal kecil itu boleh? Apa? Ya. Boleh diskusi, saya beri waktu 3 detik. Enggak sih, nggak apa-apa, ini kan spontan ya. Ini spontan, jadi
apa ya, jadi ketika saya menikahi Umi ya, Mbak Sari ini, Masya Allah, ini pun juga sudah jadi tanggung jawab Iya. dunia akhirat, gitu kan. Jadi bagaimanapun kejujuran itu harus diutamakan. Kemudian yang kedua adalah mengungkapkan, gitu. Jadi itu diungkapkan dengan tulus, gitu. Dan sebagainya. Jadi kalimat kayak misalnya I love you gitu. Oh, Masya Allah. Saya pakai bahasa Inggris. Memang selalu pakai bahasa Inggris karena lebih enak gitu. Lebih enak, kan lebih manis ya. Ya, tapi ini apa ya? Bukan apa mengada-ada, tapi ya itulah yang terjadi di kami gitu. Iya. Ya, I love you Umi dan seterusnya itu sedapat mungkin itu. Setiap hari kami sampaikan, mau pergi mau apa gitu, atau lagi di luar jauh gitu dan sebagainya itu. Karena itu apa ya, membuat pasangan itu mungkin insya Allah akan lebih tenang dan seterusnya gitu. Lalu kesehariannya pun juga ya kita tunjukkan bahwasanya ungkapan itu bukan sekedar ungkapan, tapi apa ya, ya itulah perasaan kita seperti itu, dan bahkan kita juga berharap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah katakanlah umur itu berakhir, tapi kan kita ini sepenggal episode gitu yang menentukan bagaimana nanti di alam barzakh kita selamat, di alam mahsyar selamat, dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Sampai-sampai kadang-kadang ada apa ya, ya misalnya, aduh saya udah tua ya gitu kan, udah beda ya sama dulu. Nah, saya bilang kalau kamu tua, saya lebih tua lagi. Karena bedanya 5 tahun gitu. Nah, dia misalnya 50 tahun, saya udah 55. Ya. Dia 55, saya udah 60 kan gitu. Selalu begitu, tapi jangan lupa bahwasanya ruh itu tidak berubah. Ruh ini Masya Allah ya, Allah siapkan panjang ke surganya Allah dan seterusnya. Jadi kalau fisik kita mau nggak mau memang dia ada batasnya. Tapi ruhnya ini dia akan bebas. Nah, bagaimana kita ruh ini ketemu dan insya Allah nanti ketemu, Allah ciptakan lagi dengan jasad yang beda lagi, mungkin lebih Masya Allah, lebih bagus, lebih indah dan seterusnya itu kan. Dan ini hal-hal seperti ini dibiasakan selagi di sini, selagi di dunia gitu. Kurang lebih itu sih mungkin. Masya Allah. Ibu jawabnya apa, Bu? Alhamdulillah. Bapak bilang I love you, jawabnya Bu? Masya Allah, sweet sekali ya. Alhamdulillah, Masya Allah, ya Allah. Di balik kepemimpinan Prof. Ini sebagai Ketua DKM Azikri, tetap ya Bu ya. Manisnya, romantisnya tercipta dalam keluarga, terutama untuk istri tercinta ya Prof ya. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, begitu banyak ilmu yang telah kita dapat dari sesi pada hari ini. Ternyata keteladanan itu dibangun dari ruang yang terkecil, yaitu keluarga. Keluarga harmonis menjadikan hati lebih tenang. Dan kepemimpinan seseorang itu bukan karena perannya sebagai apa, tapi bagaimana dia menjalankan peran tersebut karena Allah. Jika sudah melibatkan Allah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Baiklah, terima kasih sekali sahabat Ruang Hati telah membersamai kami di sini. Insya Allah kita bertemu dalam sesi Ruang Hati berikutnya bersama saya Wulan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.